Karena depresi, seorang pria membunuh anggota keluarganya sendiri secara tragis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini gue mau nyeritain The Murder in Amityville House. Tragedi keluarga DPO merupakan kasus kriminal paling terkenal di Amerika Serikat yang terjadi pada 13 November 1974 di 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Peristiwa ini melibatkan pembunuhan 6 anggota keluarga DPO oleh Ronald Butch DPO, anak tertua dalam keluarga tersebut. Ronald Joseph DePeo Jr. lahir 26 September 1951 di Brooklyn, New York, USA. Tragedi ini terjadi di sebuah rumah besar di 112 Ocean Avenue, Amityville. Keluarga DePeo terdiri dari pasangan suami istri, Ronald DePeo Sr. dan Louis DePeo, serta 5 anak mereka, Ronald Jr., Dawn Allison, Mark, dan John Matthew. Pada malam kejadian, Ronald DePeo Jr. menggunakan senapan Marlin 35 untuk menembak seluruh keluarganya saat mereka sedang tidur. Korban adalah orang tuanya serta 4 adik kandungnya. Lalu kemudian pada jam 6.30 sore 13 November 1974, Ronald DePeo Jr. masuk secara tiba-tiba ke Henry Bar di Amityville, Long Island, New York, dan berteriak, "Kamu harus membantuku, kurasa ayah dan ibuku ditembak." DePeo dan sekelompok orang segera ke rumahnya di 112 Ocean Avenue, yang terletak tidak jauh dari bar dan menemukan orang tua DePeo tentu saja telah tewas. Salah seorang dari mereka, Joe Yesuit, segera menghubungi kepolisian Suffolk County yang segera tiba di rumah dan menemukan 6 anggota keluarga DePeo telah tewas di tempat tidur mereka. Yang menjadi korban adalah Ronald DePeo 43 tahun, Louis DePeo 42 tahun, dan keempat anak mereka, Dawn 18 tahun, Allison 13 tahun, Mark 11 tahun, dan Johannes Matthew 9 tahun. Semua korban ditembak dengan kaliber 35, mengingatkan pada tindakan Marlin yang merampok sekitar jam 3 pagi di hari yang sama. Kedua orang tuanya ditembak masing-masing 2 kali, sedangkan saudaranya yang lain ditembak masing-masing sekali. Keluarga DePeo telah tinggal di rumah itu sejak tahun 1965. Ronald DePeo Jr. adalah putra pertama dari keluarga DePeo yang juga dikenal sebagai dengan sebutan Butch. Ia kemudian diamankan di pos polisi lokal untuk perlindungan, setelah meminta kepada polisi dan memberitahunya bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran bernama Louis Fallini. Bagaimanapun wawancara yang dilakukan DPO di stasiun televisi, banyak ketidakkonsistenannya atas apa yang ia ceritakan mengenai peristiwa tersebut. Dan di hari berikutnya, ia mengakui bahwa dialah yang telah melakukan pembunuhan itu. Ia menceritakan kepada detektif, "Di saat aku memulai, aku tidak dapat berhenti. Semua berlangsung dengan cepat." Ia mulai disidang pada 14 Oktober 1975. Ia dan pengacaranya William Weber mengajukan pembelaan bahwa DPO menderita penyakit jiwa. DPO mengaku bahwa suara di dalam kepalanya memintanya untuk melakukan dan menyelesaikan pembunuhannya itu. Ia pun kemudian diberikan dokter pendamping, Dr. Daniel Skeward. Sedangkan psikiater penuntut Dr. Harold Zolan memeriksa DPO dan menyimpulkan bahwa dia mempunyai kepribadian yang antisosial, pemakai heroin dan LSD, dan ia juga sadar akan tindakannya itu. Pada 21 November 1975, DPO ditetapkan bersalah atas pembunuhan yang dilakukannya. Pada 4 Desember 1975, Hakim Thomas Stark menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada DPO. DPO saat ini berada di Green Haven Correctional Facility, Beckman, New York, dan semua permohonan untuk pembebasan bersyaratnya sampai saat ini ditolak. Keenam korban ditemukan meninggal dengan posisi terkelungkup di tempat tidur mereka, dan tidak ada tanda menggunakan obat, diberikan obat penenang yang mendorong bahwa salah seorang akan terbangun ketika mendengar suara tembakan. Tetangga pun tidak ada yang melaporkan mendengar suara tembakan. Penyelidikan polisi menyimpulkan bahwa korban sedang tertidur ketika ditembak dan senjata yang digunakan tidak memakai peredam. Polisi dan tim medis yang hadir di TKP pada awalnya dibingungkan oleh kecepatan dan skala pembunuhan, dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa lebih dari satu orang yang melakukan pembunuhan itu. Ronald DePeo Jr. telah memberikan beberapa keterangan mengenai bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan. Tetapi semua keterangannya tidak tetap atau bertentangan. Dalam wawancaranya dengan Rich Osuna, pembawa acara The Night the DePeos Die, pada tanggal 30 November tahun 2000 yang baru dipublikasikan pada tahun 2002, DPO mengklaim bahwa ia melakukan pembunuhan karena keluar dari keputusasaan dengan saudaranya perempuan, Dawn, dan kedua temannya yang tidak dikenal.
Ia mengklaim bahwa setelah serangkaian pertengkaran dengan ayahnya, ia dan Danu merencanakan untuk membunuh kedua orang tua mereka. Sedangkan Daun dan saudaranya yang lain juga ikut dibunuh untuk menghilangkan mereka sebagai saksi. Berkata bahwa ia dibuat marah atas tindakan saudarinya. Kemudian ia mengetuk pintu kamar dan naik ke atas tempat tidur, lalu menembaknya di kepala. Ronald DiPeo Jr. memang memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan ayahnya. Tetapi mengapa harus semua anggota keluarganya yang dibunuh? Masih belum jelas. Penuntut di pengadilan mengusulkan bahwa alasan pembunuhan tersebut adalah untuk mendapatkan asuransi jiwa dari orang tuanya. Catatan John Nickel bahwa pernyataan DiPeo selalu berubah dari tahun ke tahun, tetapi pernyataan baru mengenai malam pembunuhan itu harus tetap menjadi perhatian. Ronald DiPeo Jr. diadili dan dinyatakan bersalah atas 6 tuduhan pembunuhan. Tingkat pertama, ia dijatuhi hukuman 6 kali penjara seumur hidup. DiPeo meninggal di penjara pada 12 Maret 2021.